maka santri-santri Aswaja tidak akan mundur sejengkal pun. Kita buktikan produk dalam negeri yang lebih unggul apa produk luar negeri yang baca kitabnya saja kocar-kacir seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afad di channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ketika saya mengomentari pendapatnya Ustadz Yazid Jawas yang menuduh menghususkan hari Jumat untuk berbuat kebaikan, misalnya dengan bersedekah. Nah, ini oleh Ustadz Yazid Jawas dikatakan bahwa sedekah di hari Jumat atau Jumat Mubarak itu tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat ataupun ulama salaf. Nah, saya menjelaskan di situ bahwa itu ada dasarnya, bahkan terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Seorang perempuan setiap hari Jumat selalu itu membuat makanan, masakan dari tepung dan di kuah ada kuah semacam sawi itu. Setiap hari Jumat, sehingga sahabat itu mengatakan kunna natamanna yaumal jum'ah li tu'ami hadzalik. Kami para sahabat itu selalu menunggu datangnya hari Jumat karena ada makanan yang disediakan oleh perempuan itu. Nah, ini setiap hari Jumat. Ini rutin setiap hari Jumat seorang perempuan itu. Itu dasarnya ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Nah, ada seorang yang komentar di konten kami, yaitu yang namanya Ronisha 4977. Sudah komentarnya ndak nyambung apa yang dengan konten yang saya bahas, dengan isi konten yang saya bahas, ini malah komentar ndak karuan. Komentarnya begini: belajar antum di pesantren yang tidak jelas, kebanyakan belajar sufi. Apa sih arti pesantren? Tempat persinggahan. Kalau sudah ada nilai bagus, Anda akan dipanggil orang besar ke International Lover City. Kalau Anda lagi bagus, Anda akan dapat gelar dokter. Tapi Anda kebanyakan belajar kitab sufi. Ini adalah contoh dari sekian banyak jamaah Wahabi yang kurang piknik. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia dan teman-temannya ini selalu membanggakan ustadz-ustadz mereka yang lulusan Timur Tengah, yang lulusan luar negeri, yang sudah bergelar LC, bergelar MA, bergelar doktor. Itu yang mereka banggakan, sehingga dia menganggap remeh, memandang sebelah mata terhadap pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini. Padahal kalau dia otaknya waras, tidak sungsang, kata Gus Zaka itu, otaknya waras masih, dan dia punya pengetahuan untuk memahami isi kitab, dia bisa membaca kitab ulama-ulamanya sendiri, bukan hanya hasil doktrin mendengarkan ceramah ustadznya, tentunya dia akan bisa membedakan. Ustadz-ustadz yang Anda banggakan yang sudah gelarnya doktor itu bahkan baca kitab saja kocar-kacir, baca kitab saja sudah tidak karuan, dan banyak bohongnya lagi. Sudah saya banyak bongkar kebohongan mereka itu. Contoh, Ustadz Zainal Abidin ini memfitnah Imam Nawawi, katanya membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa. Ternyata di kitabnya Imam Nawawi sendiri malah mensunnahkan. Ada lagi yang mengatakan Imam Izzuddin bin Abdissalam ini katanya menganggap salaman setelah sholat ini termasuk bid'ah. Bid'ah dalam tanda kutip sesuai pemahaman mereka itu bid'ah sesat. Tapi kenyataannya di kitab beliau sendiri, kitabnya Imam Izzuddin bin Abdissalam ini, malah itu Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan bahwa salaman setelah sholat, sehabis sholat ini adalah termasuk bid'ah yang al-mubahah. Kenapa? Karena Imam Izzuddin bin Abdissalam ini membagi bid'ah menjadi 5 memang, sesuai dengan peredaran hukum yang 5 itu, hukum Islam yang 5 ini. Dan banyak lagi contohnya.
ustadz-ustadz Anda yang bohong. Ini ustadz-ustadz Anda yang sudah bergelar doktor, LC, itu yang Anda banggakan. Anda keliru kalau memandang sebelah mata meremehkan pesantren. Anda keliru. Kalau tidak percaya, silahkan Anda, ustadz-ustadz Anda, pilih yang paling alim ustadz Anda yang ada di Indonesia ini. Ayo, kita ngopi bareng, duduk bersama dengan anak-anak pesantren. Orang yang lulus S1, baru lulus S1 setelah SMA atau aliyah, dia keluar negeri, menimba ilmu, kuliah di luar negeri misalnya. Itu kan 4 tahun, S1-nya 4 tahun. 4 tahun itu, kalau orang-orang aswaja itu baru lulus MI. Baru lulus MI itu 4 tahun. Setelah ia keluar dari SD, SMP, kemudian mondok 4 tahun, itu baru lulus MI. Setelah itu sanawiyah lagi 3 tahun. Setelah itu aliyah lagi 3 tahun. Setelah itu mahat ali. Ngapain sih gelar-gelar sederet itu? Tapi kenyataannya ilmunya nol, ilmunya kosong. Jadi mohon maaf, bukan saya meremehkan antum dan ustadz antum, tapi memang kenyataannya seperti ini. Coba Anda sedikit bisa membaca kitab. Baca kitab ulama-ulama Anda, maka tentunya akan Anda dapatkan bahwa ustadz-ustadz Anda yang sering keluar-keluar bid'ah, keluar-keluar kafir itu, akan dapat Anda temukan bahwa ustadz-ustadz Anda itu ternyata pembohong. Jangan terlalu mabuk kepayang dengan masalah gelar doktor, gelar RC. Tapi anehnya memang ya, jamaah-jamaah mereka itu sudah dibongkar kebohongan ustadz-ustadz mereka itu, bahwa ustadz-ustadz mereka itu pembohong. Dibukakan kitabnya, dijelaskan referensinya seperti ini. Tapi kok iya sih, masih saja dungu, masih saja kayak kerbau yang dicucuk hidungnya itu. Ini gimana? Coba kalian sedikit saja pintar, coba dungu itu jangan dibuat permanen di diri Anda. Dan komentar Anda ini kan menampakkan kebodohan Anda sebenarnya. Anda menampakkan bahwa diri Anda itu adalah orang yang tidak berilmu. Kalau Anda itu orang yang berilmu, komentar atau tanggapi konten saya itu yang membahas pernyataan Ustadz Yazid Jawas, kebohongan Ustadz Yazid Jawas yang mengatakan tidak ada dalilnya sedekah di hari Jumat, menghususkan hari Jumat untuk sedekah, ini tidak ada dalilnya. Coba itu yang dibantah sampean. Kalau Anda memang punya kapasitas untuk membantah. Jika masih tidak punya kapasitas untuk membantah alias Anda minim ilmu, mending Anda diam. Itu lebih selamat untuk Anda, diam saja ya. Baik, untuk yang bernama Roni Shah ini, jika Anda tidak terima, saya katakan seperti ini, silakan Anda datangkan ustadz-ustadz Anda yang paling terkenal sudah, yang paling alim sudah. Kapan? Tentukan waktunya untuk kita diskusi bersama, untuk kita ngopi bareng, untuk membuktikan bahwa santri-santri aswaja walaupun tidak ada gelar di belakang namanya, berderet gelarnya seperti ustadz-ustadz Wahabi, LC, MA, doktor itu, tapi santri-santri aswaja produk asli dalam negeri tidak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang yang seperti jebolan luar negeri itu. Kita buktikan produk dalam negeri yang lebih unggul apa produk luar negeri yang baca kitabnya saja kocar-kacir seperti itu. Mohon maaf sebelumnya untuk Pak Roni Shah ini. Jadi ke belakang jika Anda ingin komentar, komentarlah sesuai dengan isi konten. Tampakkan Anda itu benar-benar orang yang berilmu. Jangan menampakkan kebodohannya di publik. Wa akhiran minis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.